Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alihi al-athhar. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, nikmat barokah panjang umur. Semoga nikmat barokah panjang umur ini juga dibarengi dengan tambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah istiqomah, lisan kita senantiasa dimudahkan memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lisan kita, anggota tubuh kita senantiasa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a al-indifa'a wal ifadata wal istifada wal khatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masih berada di penghujung dari bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu termasuk dari bulan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhur innallaha 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Yaitu kita masih berada di penghujung akhir dari bulan Dzulqa'dah, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bertepatan malam hari ini kita berada di tanggal 29 Dzulqa'dah. Berarti besok itu insya Allah sudah masuk malam hari, ya. Besok hari Jumat batal maghrib itu sudah masuk bulan Dzulhijjah, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr, ya. Wal fajr, demi waktu fajar. Kalau di dalam kitab tafsir itu dijelaskan bahwasanya setiap kali Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kemudian bersumpah atas nama ciptaannya, itu berarti di dalam ciptaan tersebut ada keistimewaan, ya. Contoh misalnya wal asr, demi waktu. Waktu itu adalah modal utama kita, ya. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan waktuka umruka, waktumu itu adalah umurmu, ya. Kalau di dalam ucapan orang barat apa? Time is money, ya. Basa durone kan ngono, ya. Time is money. Waktu adalah uang. Tapi uang tidak akan mampu mengembalikan, membeli waktu yang hilang. Kalau kita sebagai umat Kanjeng Nabi, waktu adalah kesempatan, ya, memanfaatkan umur kita dengan baik, dengan sebaik mungkin. Ya, makanya Allah berfirman, wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Semua manusia itu berada dalam kerugian, kabeh rugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus sholihat, mereka yang aktivitasnya dipergunakan dengan tujuan amal soleh. Itu tuh sih nggak rugi, ya. Mau orang itu misalnya dikasih kekayaan, ya, kasih jabatan yang tinggi, kasih kekayaan DKI dunyane wakai sak pirang-pirang, tapi harta tersebut tidak menjadikan dia mampu beramal soleh, maka ini rugi. Maka justru malah dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misal, ya, satu contoh. Anggap Anda ini ada minyak wangi, parfum misalnya. Ini satu contoh, ya. Ada orang dapat parfum, punya parfum. Kan wewangian. Ini kan harta, ya. Dunia, belinya pakai uang misalnya. Kalau parfum ini dia pakai, dia gunakan untuk tebar pesona, memikat lawan jenis, ya, tujuannya
cek oleh pacar gebetan misalnya, maka dia berada dalam kerugian. Tapi kalau misal ya parfum ini dipakai besok kata Jumatan, ya sunnah daripada sholat Jumat itu at-tatayub, memakai wangi-wangian. Ojo mek kate apel doa digawe minyak wangi. Jumatan nggak kelambi kaos biasa. Ya, maaf membu keringet. Ya, kadang ono tulisane miwon. Ya. Kadang ono tulisane caleg. Ya, kaosnya ono tulisan caleg. Ya, sarungi nggawe sing biasa. Ya, padahal firman Allah Subhanahu wa taala khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai sesuatu yang terbaik yang kalian miliki ketika ke masjid. Ibadah pakai apa yang terbaik yang kita miliki. Kenapa demikian? Nanti yang kita pakai ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya duwe kelambi api, langsung gawe salat jamaah. Gawe salat, mari disuceni gawe salat. Ya, engko pas dihisab tuku kelambi regane 400.000, celana regane 900.000 ya, misalnya. Digawe apa? Oh, Gusti Allah tak gawe salat nang masjid. Nah, selamat ini nanti. Ya, dihisab dengan hisab yang ringan, ya. Tuku kelambi 5 juta. Ya, ono. Ya, ada ya. Orang kelambi hem 5 juta. Ya. Tapi mek digawe sepisan tok, gak tahu digawe ibadah. Kenapa? Karena seseorang ketika dia dapat nikmat, apapun itu dia gunakan untuk kebaikan, itu termasuk bagian dari mensyukuri nikmat. Ya, kalau dia punya termasuk bagian dari mensyukuri nikmat. Ya, ini termasuk orang-orang yang tidak akan rugi. Makanya di dalam surat Al-Fajr ini wal fajr, demi waktu fajar. Waktu fajar itu kapan? Waktu subuh. Ya. Waktu subuh, dan subuh yang paling afdol adalah subuh hari Jumat. Ya. Nah, kalau kita kepingin barokah, kepingin rezeki barokah, maka ketika subuh itu jangan tidur. Ya, jangan sholat subuh ini ditinggal, no, ojo ora barokah lek ninggalno sholat subuh. Ya. Atau ya, gunakan terutama hari Jumat itu sholat subuh berjamaah. Ya, sering kan kita tekankan itu ya, jogon sholat subuh berjamaah, terutama di hari Jumat. Ya, sopone wong sing sholat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Diadono teko balak, dijauhkan dari sesuatu yang tidak dia senengi. Ya, diberikan keberkahan di dalam hartanya, pekerjaannya, usahanya, keluarganya. Kalau dia sholat subuh berjamaah. Ya, makanya Allah berfirman wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian walayalin asyr, demi 10 malam. Ya, demi 10 malam. Apa itu 10 malam itu? Para ulama ahli tafsir berbeda-beda. Ada yang mengatakan, oh itu 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ada yang mengatakan itu 10 malam pertama dari bulan Muharram. Ya. Tapi para ulama sepakat, antaranya dalam kitab tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan ya bahwasanya dimaksud malam 10 malam ini adalah 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya. Kalau malamnya 10 malam pertama itu lebih afdal di bulan Dzulhijjah. Kalau 10 hari yang terakhir itu afdalnya di bulan Ramadan. Ya. Kalau 10 hari semuanya ya itu yang afdal di bulan Muharram. Ya. Ya, makanya di dalam hadis ya diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil asr." Ya. Tidak ada dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amalan yang mana hari-hari tersebut amal soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut itu ya disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada daripada 10
hari ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa? Seseorang yang melakukan amal soleh, apapun itu bentuknya, ya, kebaikan apapun itu bentuknya, di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini sangat disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain. Ya. Sampai sahabat itu tanya sama Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, wal jihad fisabilillah." Ya Rasulullah, bahkan ada orang jihad fisabilillah. Apakah bisa menyamai ini? Ya. Dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wal jihad fisabilillah. Bahkan kalau orang jihad fisabilillah, gak bisa menyamai amalan dilakukan oleh orang yang melakukan amal kebaikan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kecuali illa rajulun kharaja binafsi wa mali thumma lam yarji' min dzalik bi syai'. Kecuali ada orang berangkat jihad fisabilillah terus tidak pulang kecuali namanya saja. Artinya gugur di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru ini bisa menyamai. Ya, artinya apa? Kesempatan ini Allah berikan kepada kita, ya, setelah bulan Ramadan lewat dari kita. Ya. Manfaatkan kesempatan ini. Kenapa demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu senang, cinta, ya, dengan amal kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama, bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di bulan tersebut dan di rentang hari tersebut itu adalah hari di mana banyak semua umat Islam itu berkumpul di dalam melakukan kebaikan. Terutama yaitu seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Kan mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah itu ya para hujjaj, ya, mereka jamaah haji itu mulai mempersiapkan diri untuk wukuf di Arafah. Ya. Sedangkan kita wukuf di omah sing durung ditakdir haji. Ya. Ya, semoga kita termasuk golongan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Enggak apa-apa masuk tiap bulan sekali. Amin ya rabbal alamin, ya. Bukan mampu tapi dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Makanya ya, dimanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Ya, apapun amal ibadah yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, ya, mulai dari tanggal 1 itu berarti hari Sabtu, ya, Sabtu sampai ketemu hari Ahad. Tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, tanggal 8 itu sunnah puasa tarwiyah, ya, tanggal 8 Dzulhijjah, ya. Ya, kemudian tanggal 9-nya puasa Arafah. Ya. Lek iso mulai toko tanggal 1 sampai tanggal 10 poso. Lek iso tapi ya. Tapi kok ndelok potongane koyo waduh, gak poso Ramadan ya anu ya. Kok pengin poso Ramadan sing dirindukan azan maghrib kok ya. Ya, kenapa kok diri ini setiap Ramadan ini tidak seperti biasanya? Sangat merindukan azan maghrib, ya. Lek hari biasa ruru moro wis adzan. Ya, iku lek pas masuk bulan Ramadan. Ya. Makanya kalau bisa itu sampai dari tanggal 1 sampai 10 kita puasa. Tapi lek enggak iso, tanggal 8, tanggal 9 tarwiyah, puasa tarwiyah, puasa Arafah. Ya. Kenapa dinamakan tarwiyah? Ya, menurut para ulama itu dinamakan tarwiyah karena di tanggal tersebut Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam itu baru, ya, membenarkan mimpi yang beliau alami ketika menerima perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ya, makanya disebut tarwiyah, artinya ru'yun, ya, ru'yah. Setelah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam itu menerima perintah dari Allah SWT untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Hikmahnya apa? Kenapa kok Nabi Ibrahim itu diperintahkan menyembelih Nabi Ismail? Ya, padahal putra kesayangan, sing paling disayang, yang paling dibanggakan. Itu pelajaran buat kita, umat Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk kita tuh menyembelih, ya, sesuatu, menyembelih hawa nafsu kita terhadap sesuatu yang kita banggakan.
Kadang kan seseorang itu, oh aku lho duwe iki, bangga dengan apa yang dimiliki, bangga dengan pencapaian. Ya. Tapi kadang kebanggaan tersebut membuat dia lupa bahwasanya semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, lek gak krono usaha aku ini gak mungkin aku koyok ngene. Yang membuat kita itu mampu berusaha dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang punya ilmu, pinter, cerdas, punya skill, punya keahlian. Allah mampu untuk mencabut nikmat tersebut. Ya, cerdas. Ya, maaf. Mororo diparingi penyakit, gangguan saraf. Lali, hilang kabeh wis. Ya, tangannya terampil. Yes. Keahlian ya yang luar biasa. 10 jarinya mampu mengetik misalnya. Pokoknya punya keahlian. Ya, kok ternyata dapat musibah. Ya, dapat musibah kecelakaan. Lihat, tangannya harus diamputasi. Hilang wis. Ya. Tetapi ketika seseorang tahu ya bahwasanya menyadari segala nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma minkum min ni'matin faminallah. Semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ya termasuk diantaranya maka kita dianjurkan ya memperbanyak amal soleh. Ya. Makanya dianjurkan ya kita itu hikmahnya kita di Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Nabi Ismail adalah untuk menyembelih hawa nafsu kita. Ya. Makanya ketika hari Arafah itu diambil dari kata araftu, dari ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Araftu artinya apa? Saya mengerti, saya menyadari bahwa apa yang saya miliki, anak-anak, keturunan yang banyak, harta yang banyak adalah semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ceritanya itu panjang ya. Ketika Nabi Ibrahim sudah pasrah, ya Nabi Ismail tinggal disembelih, ya ternyata langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, qad saddaqtar ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Ya, bapak soleh, anak soleh, nerima perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inni ara fil manami an azbahuka fandur madza tara. Anakku, aku mimpi ya oleh perintah atau Gusti Allah dikongkon nyembelih awakmu. Fandur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Ya, qala ya abatif al ma tu'mar. Pak, ya, saman lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa di sini? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apa langsung katik ngomong nang Nabi Ismail, nak tak celuk langsung tak belek. Ya. Enggak kan? Tapi apa? Fandur madza taro. Musyawarah ambek Nabi Ismail. Nak, yuk apa pendapatmu? Ya ini mengajarkan seorang anak, bapak, ayah terhadap anaknya musyawarah. Tukar pikiran. Ya, bukan langsung bapak ngomong kon kudu ngene, mau gak mau. Ya, kecuali itu di dalam perintah syariat loh ya, maksudnya. Seperti urusan sholat, mau tidak mau harus mau, ya. Tapi ketika ini Nabi Ismail sudah dewasa, ya, anaknya soleh, ya, diminta pendapatnya. Fandur madza taro, yuk apa nak pendapatmu. Makanya kita itu dianjurkan di dalam setiap mengambil keputusan itu hendaknya dengan musyawarah. Ya, makhoba manistakhor wa manadiba manistashar. Ndak ora rugi wong sing istikharah. Ya, wa mana di paman istasya, dak akan ketun wong sing gelem musyawarah. Ya, ambek bojone musyawarah, ya napa Dik, ngene. Ya, ambek koncone musyawarah. Iki yo boleh misale ngene, ya. Tidak ngambil keputusan sepihak. Makanya dianjurkan, disunnahkan makanya kita itu musyawarah di dalam setiap urusan. Ya, ya abatif al-matu'mar. Anak soleh Nabi Ismail mengatakan ya abatif al-matu umat. Pak, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, singkat cerita kan diganti ya. Diganti dengan kambing, dengan domba dari surga. Ya, pas wis nemplek wisone iki nang gulune Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sampai ditutup matanya. Boleh ndak
tidak teko. Ya, ketika membuka mata ternyata ganti dengan domba dari surga, kambing atau domba dari surga yang sangat besar. Ya, dan Nabi Ismail ambil Nabi Ishak sudah berdiri di samping Nabi Ibrahim. Ya, makanya di dalam riwayat disebutkan domba itu yang dari surga itu adalah kurban ya putra Nabi Adam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Qabil dan Habil. Yang waktu itu mau nikah ya kan, diperintahkan oleh Nabi Adam dikongkon ya, kongon kurban ya untuk menyedekahkan, mempersembahkan hasil usahanya masing-masing. Ya, yang satunya menyembahkan hasil kebunnya, yang satunya menyembahkan ya mensedekahkan ternaknya, dikasih kambing yang terbaik. Ya, makanya yang diterima duluan adalah ya kurbannya supaya Habil, Qabil dan Habil. Yang diterima Habil. Ya, sedangkan punyanya Qabil enggak diterima. Soalnya apa? Dikasih buah-buahan hasil panen sing elek-elek. Ya, enggak diterima. Ya, singkat cerita akhirnya terjadi pembunuhan pertama kali. Ya, terjadi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Ya, sering kan dengar cerita ini. Ya itu awalnya. Makanya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim diturun dari surga itulah kambing atau domba dari ya persembahan dari Habil, putra Nabi Adam alaihis salam. Ya. Nah, Nabi Ibrahim kan punya dua putra, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Kalau dari Nabi Ishak ini menurunkan keturunan para nabi dari kalangan Bani Israel. Ya, bukan Israel loh ya, Bani Israel. Ya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya. Kalau nabi-nabi ulul azmi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, ya, itu semua dari keturunan Nabi Ishak. Sedangkan dari Nabi Ismail itu keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalur khusus, ya, jalur khusus. Ya, kalau dari Nabi Ishak alaihissalam itu Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa ya itu diperintahkan kepada Bani Israel ya, tapi ternyata mereka membelot dari ajaran Nabi Musa alaihissalam ya, muncullah ajaran Yahudi. Yang dari Nabi Isa ya sudah membawa risalah dari kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ternyata ya pengikutnya membelot ya, makanya disebut dengan agama Nasrani. Ya, mengatakan Isa adalah Tuhan, Isa adalah anak Allah, ya, dan lain sebagainya. Nah, dari bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani ini menunggu Nabi akhir zaman. Kok ternyata penutup para Nabi itu bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Bani Israel, bukan dari anak turun Nabi Isa, bukan dari Nabi Musa, tapi ternyata dari keturunan Nabi Ismail. Ya, walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Makanya ya, Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho terhadap umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu. Ya, makanya kita lihat sekarang ya. Bagaimana Palestina ya. Wis insawis ngerti kabeh ndak usah diceritakan ya. Wis ngerti kabeh delok toko media sosial sudah ada semua. Itu memang sudah sunnatullah. Ya, nanti sampai ya turunnya Imam Mahdi ya baru yuk dikalahkan ya. Nah, itulah ya singkat cerita dari beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Lantas amalan apa saja yang dianjurkan? Di antaranya itu puasa. Kemudian yang kedua yaitu dianjurkan memperbanyak membaca takbir, tahlil, tahmid. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Makanya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, fa'ksiru fihinna minat takbir wat tahlil wat tahmid. Ya, maka perbanyak ya di bulan-bulan di hari-hari tersebut dari tanggal 1 sampai 10 ini dianjurkan memperbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, setelah nanti tanggal 10 Dzulhijjah ya, Yaumun Nahar. Ya. Kemudian hari Tasyrik 10, 11, 12,
13. Ya, ini adalah hari tasyrik. Amalan yang paling afdol adalah iraqatud dam. Ya, iraqatud dam itu menumpahkan darah, artinya kurban. Nah, hukumnya kurban ini sunnah muakkad. Sunnah yang dianjurkan. Ya, yang sangat dianjurkan. Ya, bahkan di dalam matan itu lek gak iso kurban wedhus, kurban pitik. Ya. Tapi bukan kurban ya. Ini pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ya. Ketika ditanya, "Loh, napa kok ya, kenapa kok jenengan menyembelih ayam ya?" Kalau dalam riwayat itu. Iya. Aku cek oleh bagian orang yang menumpahkan darah. Kutuk bekam loh, beda loh ya. Bekam kan menumpahkan darah, tapi beda, itu bukan kurban itu namanya ya. Jadi kalau mampu yang menyembelih kambing atau sapi dan lain sebagainya ya. Tapi jangan disalahpahami, kurban itu seumur hidup sekali, tidak. Ya, kurban itu setiap tahun kalau kita mampu ya kita kurban. Kalau akikoh itu seumur hidup sekali. Ya, kadang kan lu aku wis kurban kapan? 15 tahun yang lalu. Beda. Ya, kalau kita mampu ya kurban, ya. Itu amalan yang paling afdol, ya. Bukan dinilai dari kurbani kudu kambing sing kuwede, tidak. Ya, tapi keikhlasan kita, ya. Wis misalnya alwi isone mek kurban kambing cilik, ya, tapi ikhlas, ya. Utawa isone kurban kambing etawa tapi ikhlas, ya kan ya, kambing etawa tapi ikhlas, ya. Oh itu tambah Masya Allah, la yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum, ya. Tidak akan sampai ya dagingnya, darahnya hewan yang dikorbankan itu, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Seberapa ikhlas kita ya di dalam kita berkurban. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan amal soleh ya di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi hajat kita semua Allah mudahkan, Allah ridha, Allah lancarkan, khususnya hajat daripada Sohibul Bait Bapak Ananda sekalian, dan khususnya untuk Ibu Suharti yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan hajan mabrurah wasa'yan masykurah ya. Selamat sampai kembali ke tanah air, dan kita yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya untuk dipanggil ke tanah suci, ziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziarah Ka'bah al-Musyarrafah bi Habibil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lamma nadama al-fikr min dawril awsafil muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay ja'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktub 'amali fi aqmalil maqbula wa tawajjih fi tawajjuhil khalisah wa silatil mawsulah. Allahumma ya man ilayka tawajjul amal fata'udhu dhafira wa 'ala babi izzati wa tuhatu rikhal fataghshaha minhu al-fiyudatul ghamira wa tawajjahu ilayka bi ashrafil wasail ladaik sayyidil mursalin abdika as-sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi 'ammat risalatul alamin an tusalli wa tusallim 'ala tilka dzatil kamilah mustawda' amanatik wa hafidhi sirik wa hamil radi da'watika syamilah al-abil akbar al-mahbulikal mukhassal bi syarafil afkhar fi kulli mawtin mawatil kurbi wa mathhar qasim ibadatika fi ibadika wa sakut syai'atika li ahli widadik sayyidil kaunain wa ashrafil thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-maqsus min ba'jal al-khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi ashabihi Ali hadar ketirabi min ahbabi. Allahumma inna nuqaddamu ilaika jahadan nabil karim wa narasulika bi syarafi maqamil azim antul akhidhana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa an takhfadana fi jami' adharina wa taqallubatina wa jamil riayatik wa hasini qayatik wa an tuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habib غاية أعمالنا وتقبل منا ما تحرقنا في منياتنا وأعمالنا وتجعلنا في خضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين والحكي وحكي من المؤدين ولأحدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخالصة
الخاصة فلا تخرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم بركاته الشرف بجهة أولادنا ووالدينا وعم ببركاته والشرف بجهة أولادنا ووالدينا وعم ببركاته والشرف بجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعاد مراد الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالي الإسلام الإيمان بأهله مأمورة مأنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمظلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكفر شر المعتدين والظالمين وابسط الادلى بولاة الحق في جميع نواحي الاقطار وايتم ياتي منك نصر على المعادين من المنافقين في الكفار واجعلنا يا رب في سلسلة الخاسين من جميع البلايا وفي الخريز المكين من الذنوب والخطايا وأدم في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفانا مسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب إلى أسلام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.